Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tema makanan kemasan. Pada tema makanan kemasan ini, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah, sistem pencernaan manusia, serta zat aditif pada makanan. Adapun materi yang akan kita bahas pada tema kali ini yaitu dampak akibat makanan kemasan. Lalu kita akan membahas mengenai zat aditif yang terkandung pada makanan kemasan, serta cara pencegahan agar kita terhindar dari dampak akibat makanan kemasan tersebut. Pernahkah kamu melihat seseorang dengan lingkar perut lebih besar daripada umumnya? Kalau kamu pernah melihat, besar kemungkinan mereka mengalami obesitas. Seperti contoh kasus pada tahun 2017 di Karawang, terdapat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang mengalami obesitas. Seorang anak laki-laki ini memiliki berat badan mencapai hingga 192 kg di usianya 10 tahun. Jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia memiliki berat badan 5 kali lebih besar dibandingkan berat badan idealnya. Berat badan ideal di umur 10 tahun berkisar dari 30 kg hingga 35 kg. Karena berat badannya ini, ia merasa tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, seperti berjalan, bermain, dan sekolah. Sehingga dirinya dengan terpaksa harus berhenti sekolah. Nah, sebenarnya apa sih hal yang menyebabkan dirinya mengalami obesitas? Diketahui bahwa seorang anak laki-laki ini mengalami obesitas dikarenakan terlalu sering mengkonsumsi makanan instan dan minum minuman kemasan. Dalam sehari, ia dapat menghabiskan 20 gelas minuman kemasan dan makan hingga 5 kali dalam sehari. Karena bobot badannya yang terlalu berat ini juga menyebabkan dirinya tidak dapat banyak melakukan aktivitas. Nah, akibatnya terlalu banyak kalori yang masuk ke dalam tubuhnya yang tidak dikeluarkan sehingga menumpuk dan menjadikan dirinya menjadi obesitas. Nah, sebenarnya apa sih obesitas itu? Obesitas sendiri merupakan suatu kelainan penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Penimbunan lemak ini diakibatkan dari terlalu banyaknya kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang keluar. Kalori-kalori ini diperoleh dari makanan yang kita konsumsi setiap harinya, seperti nasi, lauk pauk, dan minuman. Sedangkan aktivitas sehari-hari seperti beristirahat dan berolahraga, tubuh akan mengeluarkan energi yang tersimpan. Obesitas ini dapat dilihat dari body mass index atau indeks massa tubuh yang diperoleh dari perhitungan membagi berat badan dengan tinggi badan kuadrat. Body mass index pada perempuan dengan perhitungan di bawah 17 termasuk ke dalam kategori kurus. 17-23 normal, 23-27 kegemukan, dan lebih dari 27 termasuk obesitas. Sedangkan pada laki-laki kategori kurus yaitu kurang dari 18, di atas 18 hingga 25 normal, 25-27 kegemukan, dan di atas 27 termasuk obesitas. Nah, coba kamu termasuk kategori yang mana? Kamu sudah perlu berhati-hati jika sudah masuk ke dalam kategori kegemukan. Karena dari kegemukan, kamu akan sangat mudah untuk masuk ke dalam kategori obesitas. Saat seseorang sudah terjangkit obesitas, akan sangat berbahaya bagi kesehatannya. Karena sangat besar kemungkinan dirinya untuk terjangkit penyakit serius lainnya, seperti diantaranya penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Kalori-kalori yang menumpuk di dalam tubuh inilah yang akan meningkatkan potensi terjadinya penyakit-penyakit serius lainnya untuk menyerang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada prosesnya, makanan yang kita konsumsi akan dicerna oleh tubuh. Mulai dari mulut, kita akan mengunyah makanan dan disalurkan menuju kerongkongan, yang selanjutnya akan didorong menuju lambung hingga diserap oleh usus halus.
Nah, pada usus halus ini, sari makanan yang telah diproses akan diserap menuju pembuluh darah kapiler di usus yang selanjutnya akan dialirkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Nah, jika makanan yang kita konsumsi terlalu banyak mengandung kalori dan kolesterol, akan mengakibatkan tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Saat kolesterol sedang tinggi, maka lemak juga akan tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di bagian dinding arteri yang disebut sebagai aterosklerosis. Kondisi ini mengakibatkan penyempitan pembuluh darah arteri dan dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju jantung sehingga pada jantung mengalami kekurangan pasokan darah yang akhirnya dapat beresiko terkena serangan jantung. Selanjutnya, dengan adanya penumpukan lemak pada dinding arteri ini juga berdampak pada proses pengangkutan oksigen ke otak. Melalui peredaran darah besar, darah akan mengangkut oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan dialirkan ke seluruh tubuh, salah satunya ke otak. Jika terjadinya penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah arteri, maka pasokan oksigen ke otak akan berkurang, sehingga terjadinya kekurangan kadar oksigen pada otak yang mengakibatkan terjadinya stroke. Dari kasus obesitas di atas, dapat diketahui bahwa obesitas ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sebenarnya, penyakit obesitas ini dapat terjadi akibat dari beberapa faktor, di antaranya faktor genetik atau keturunan, faktor aktivitas fisik, serta pola makan. Namun, faktor yang sangat berpengaruh meningkatkan potensi terjadinya obesitas adalah faktor pola makan kita. Walaupun seperti itu, faktor pola makan ini juga sangat mungkin untuk dihindari dengan cara memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Untuk mencegah terjadinya obesitas pada diri kita perlu mengubah pola makan kita yang tidak sehat menjadi lebih sehat. Dengan cara mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalori, tinggi kolesterol, dan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Apa saja makanan yang tidak sehat itu? Contohnya seperti makanan kemasan, makanan cepat saji, dan goreng-gorengan. Karena mereka memiliki kalori yang tinggi dan sedikit mengandung serat dan gizi. Serta kebanyakan juga makanan yang tidak sehat ini mengandung kolesterol yang tinggi juga. Nah, dari sekarang mari kita memulai hidup sehat dari apa yang kita makan setiap harinya.